Kayaknya malam ini aman deh. Aku bisa melakukan aksiku dengan berhasil. Pasti Bu Imel bakalan jatuh kalau dia lewat sini. Orang-orang bakalan ngira kalau rumah Bu Imel ini kotor dan gak terawat. Dengan begitu aku bisa komporin orang-orang dengan mudah. Aku harus cepat-cepat pergi nih. Bu Yatin, habis dari mana Bu? Tumben bawa minyak sayur. Saya mau beli minyak. Udah ya Bu, maaf saya buru-buru. Nah, kalau kayak gini kan rapi. Rumahku juga bersih semuanya. Gak perlu lagi aku capek-capek nyapu banyak kayak kemarin. Aku tinggal sapu yang udah kotor aja. Hai Bu Yatin, apa kabar Bu? Udah lama gak kelihatan. Pagi juga Mbak Koko. Saya kan kemarin habis pulang kampung, makanya saya gak kelihatan. Oh iya, Mbak Koko mau kemana? Saya mau ke warung Bu. Oh iya Bu, kayaknya Bu Intan mau ngadain acara arisan di rumahnya. Kata Bu Intan, yang mau ikutan bisa daftar dulu ke Bu Intan. Kok saya nggak dikasih tahu ya sama Bu Intan? Padahal kan dia itu bestie saya udah lama. Bisa-bisanya saya nggak dikasih tahu. Mungkin Bu Intan lagi sibuk Bu. Dia kan akhir-akhir ini suka bikin kue. Mungkin karena itu Bu. Wajar aja, jangan terlalu dipermasalahkan Bu. Yang penting kan sekarang Bu Yatin udah tahu. Iya tahu, tapi kan itu taunya dari Mbak Koko, bukan dari Bu Intannya langsung. Bu Sinta mau kemana Bu? Saya mau ke pasar Bu. Kebetulan stok di rumah udah habis, makanya sekarang mau ke pasar. Emangnya ada apa ya Bu? Emangnya gerobak Bu Sinta kemana? Biasanya kan Bu Sinta jualan jam-jam segini. Kemana Bu? Oh jangan-jangan Bu Sinta bangkrut ya Bu? Jangan ngomong sembarangan Bu Yatin, gak baik tahu. Gak apa-apa kok Mbak Koko. Saya emang udah gak jualan sayur lagi. Saya udah bangkrut semenjak Bu Yatin yang bilang kalau ada ulet di sayuran yang saya jual. Terus saya gak tahu gosip tentang saya yang negatif tuh banyak yang percaya. Makanya sekarang saya gak jualan lagi. Ya ampun, yang sabar ya Bu. Tuh lihat, gara-gara Bu Yatin jualannya Bu Sinta jadi gak laku. Lah kok jadi saya yang salah sih? Saya nggak tahu apapun ya. Kalian jangan asal nuduh Bu Sinta juga ya. Mungkin aja kan Bu Sinta tuh emang jualannya aja yang jorok. Makanya banyak yang nggak mau beli lagi. Jangan nyalain saya dong. Bu Sinta yang sabar ya. Bu Yatin itu nggak bisa lihat kita muji orang lain. Makanya dia suka cari masalah Bu. Biar orang-orang yang dipuji nggak dipuji lagi. Iya saya paham kok Mbak. Saya juga udah ikhlas kok. Kalau emang saya udah nggak bisa jualan lagi. Rezeki bisa datang dari mana aja ya Bu. Yang penting kita berusaha dan bersabar. Silakan dicoba Bu. Saya sengaja bikin banyak buat ibu-ibu di sini. Nanti kalau ada yang ke warung Bu Siti tolong dibagikan ya. Ya ampun Bu Intan, baik banget sih. Padahal kan saya cuma iseng aja bilang loh Bu. Kenapa benar dibawain sih Bu? Duh saja deh nggak enak deh. Bu Intan baik banget sih. Gak usah ngomong kayak gitu Bu. Saya itu lagi suka banget bikin kue. Kebetulan lagi bikin banyak. Daripada kebuang mending saya bagiin aja Bu. Saya coba buka satu ya Bu. Enak banget Bu, cocok banget sama selera saya. Duh jadi pengen ngambil semua deh. Tapi nanti banyak orang yang gak kebagian. Jangan ya Bu, kita kasih ke orang lain juga. Biar orang juga bisa cobain. Nanti kalau Bu Siti mau lagi datang aja ke rumah saya. Rumah saya terbuka buat Bu Siti. Ya ampun Bu Intan udah cantik, baik, pinter masak, pinter bikin kue. Wah lengkap banget pokoknya. Bisa-bisanya Bu Siti puji Bu Intan. Padahal kan belum tentu kuenya beneran enak. Bisa aja kan kalau kuenya itu nggak ada enaknya sama sekali. Kayaknya aku harus kesana deh. Wah, ada apa ini? Ini Bu, saya bikin kue. Kebetulan bikinnya lumayan banyak, jadi saya bawa ke sini buat ditaruh. Siapa tahu aja ada yang tertarik buat icip. Ayo Bu Yatin, silakan diicip. Ini gratis kok. Ih, ini kue bikinan Bu Intan. Saya sih nggak terlalu suka sama kue kayak gini Bu. Soalnya saya lebih suka yang beli di mall atau di tempat mewah. Tapi buat menghargai Bu Intan yang susah payah bikin, saya icip deh. Jangan didengerin Bu, omongan Bu Yatin itu emang suka kayak gitu. Omongannya suka nyelekit. Ih, kue apa ini? Kok rasanya kayak gini ya? Rasanya aneh banget Bu. Kamu yakin ini kue yang kamu bikin? Atau jangan-jangan kue ini dibeli ya, bukan kamu yang bikin? Bu Yatin jangan asal ngomong kayak gitu. Kuenya Bu Intan enak kok. Kata siapa nggak enak? Lidah kamu aja kali yang bermasalah Bu. Kata siapa? Saya nggak ngomong sembarangan ya Bu Siti. Emang rasanya kurang enak kok. Bu Intan mending belajar lagi Bu. Jangan langsung dibagiin kayak gini. Takutnya nanti ada yang keracunan. Emangnya kue saya seburuk itu ya Bu? Kok Bu Yatin ngomong kayak gitu tadi? Saya pernah bikin kok kuenya. Saya nggak beli. Iya Bu Intan, saya percaya kok sama kamu. Bu Yatin tuh orang yang paling gak suka kalau lihat orang lain dipuji. Dia pasti langsung kepanasan. Jangan sedih ya Bu, kuenya enak kok. Saya bisa jamin itu Bu. Bu Intan semangat ya bikin kuenya. Makasih banyak ya Bu udah kasih saya semangat.
Kemana lagi sih ibu? Kenapa jam segini belum pulang? Katanya cuma mau ngasih makanan ke Bu Siti. Kenapa belum balik-balik juga ya? Jangan-jangan dia ngegosip dulu nih, kebiasaan banget sih. Pak, aku kesel deh. Kesel kenapa bu? Pulang-pulang kamu langsung cemberut. Mulut itu dimonyongin, marah-marah. Kenapa bu? Aku tuh kesel banget, Pak. Masa Bu Intan pinter banget bikin kuenya? Aku kan jadi iri. Masa aku nggak sebaik itu bikin kue? Tapi Bu Intan jago banget. Terus nih ya, banyak orang yang malah muji dia, Pak. Aku kan nggak suka. Jadi kamu itu kesel karena Bu Intan bisa masak kue, atau kamu iri karena Bu Intan banyak yang muji? Ya dua-duanya lah, Pak. Aku tuh nggak suka kalau ada orang yang muji orang lain di depan aku. Harus aku terus yang dipuji pokoknya. Bu, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Nggak baik bu. Setiap orang pasti punya kelebihan, dan wajar kalau kelebihan itu dipuji sama orang lain. Kamu jangan kebanyakan iri deh sama dia. Ya habisnya aku kesel sama dia, Pak. Dia itu so banget, tahu nggak? Apa yang harus aku lakukan, Pak? Terima aja kalau orang lain nggak muji kamu bu. Jangan suka dendam, apalagi punya niat sabotase. Kamu itu kebiasaan banget nggak bisa lihat orang lain dipuji. Kalau udah kayak gitu ujung-ujungnya sabotase orang lain. Itu nggak baik bu. Siapa juga yang suka sabotase orang, Pak? Aku sama sekali nggak kayak gitu ya. Aku kenal kamu itu sangat lama bu. Bukan sehari dua hari. Aku jelas tahu niat kamu itu kayak gimana. Aku mohon ya sama kamu, tolong jangan bikin masalah dengan niat sabotase kamu itu. Kamu itu bukannya belain aku, malah mojokin aku, Mas. Loh, siapa yang mojokin kamu? Aku duduk dari tadi. Ih, bukan itu maksudnya, Pak. Tahu kesel aku sama kamu. Aku nggak tahu lebih sabar lagi buat ngadepin sikap si Yatin. Selamat datang di desa kita ya, Bu. Semoga Bu Emel betah di sini. Saya seneng deh punya tetangga baru. Makasih banyak Bu Sinta. Saya juga senang bisa punya tetangga kayak Bu Sinta. Bu Sinta ini orangnya ramah ya. Bisa aja Bu Emel ini. Ternyata bener ya kata orang-orang, Bu Emel ini orangnya ramah banget. Gak salah nih kita tetanggaan. Bu Emel ini ramah banget ya. Semoga kita bisa jadi tetangga yang akur ya, Bu. Ih, apaan sih Bu Emel itu? Baru juga beberapa hari di sini udah dapat banyak pujian. Lagian Bu Emel itu apanya coba yang ramah? Dia itu biasa aja perasaan, lebih ramah juga aku. Kenapa malah dia yang dipuji? Kalau ada seseorang yang ngatain ibu atau ngejelekin Bu Emel, jangan dimasukin ke hati ya, Bu. Maksudnya gimana ya Bu? Saya nggak ngerti. Maksudnya gini Bu, di desa ini kan orangnya punya berbagai macam sifat dan karakter. Mungkin kalau suatu saat Bu Emel bertemu dengan orang yang bikin kesel, mohon dimaklumi ya Bu. Soalnya saya juga kayak gitu, ya lebih tepatnya udah biasa sama orang yang kayak gitu. Oh iya, saya paham Bu. Makasih ya Bu atas sarannya. Oh iya, saya sampai lupa buat nawarin masuk ke rumah. Ayo Bu, masuk dulu ke rumah. Kita ngobrolnya di dalam aja. Gak usah Bu, saya juga sudah mau pulang kok. Saya duluan ya. Hati-hati ya Bu. Kenapa sih Bu Emel itu dipuji-puji sama warga? Dia kan baru aja tinggal beberapa hari di sini. Masa udah dikasih banyak pujian sih? Aku nggak bisa diem aja. Aku harus cari cara buat ngasih pelajaran ke Bu Emel. Bisa-bisanya dia bikin banyak orang muji dia. Tapi apa yang harus aku lakukan ya? Aku harus cari cara yang bagus nih. Wah, lumayan nih ada minyak sayur. Aku jadi punya ide. Aku sedikit kasih pelajaran aja buat Bu Emel, biar dia itu tahu kalau yang pantas buat dipuji itu aku, bukan dia. Kamu lagi ngapain Bu? Mau masak apa? Aku kan udah masak. Enggak, aku nggak mau masak Pak. Aku cuma butuh minyak sayurnya aja kok. Buat apa? Kamu gak bakalan ngelakuin hal yang berbahaya kan Bu? Jangan ngelakuin itu Bu. Enak aja kalau punya mulut dijaga ya Mas. Negatif banget sih mulutnya. Ya kan kamu emang kayak gitu Bu. Kamu mau sabotase orang lagi kan? Kali ini siapa Bu? Kamu jangan macem-macem ya Bu. Aku mohon sama kamu. Siapa juga yang mau kayak gitu sih Pak? Aku sama sekali nggak ada niatan buat ngelakuin hal yang ada di pikiran kamu. Ya terus minyak itu buat apa Bu? Kamu aku tanya dari tadi bukannya dijawab, malah cuma kayak gitu doang. Ya terserah aku lah Pak, mau ngapain aja. Repot banget sih kamu itu. Tuh kalau kamu nggak percaya sama aku taruh lagi minyaknya. Padahal aku cuma nanya loh Bu. Kenapa kamu malah marah sih? Kayaknya malam ini aman deh. Aku bisa melakukan aksiku dengan berhasil. Pasti Bu Emel bakalan jatuh kalau dia lewat sini. Orang-orang bakalan ngira kalau rumah Bu Emel ini kotor dan gak terawat. Dengan begitu aku bisa komporin orang-orang dengan mudah. Aku harus cepat-cepat pergi nih. Bu Yatin, habis dari mana Bu? Tumben bawa minyak sayur. Saya mau beli minyak. Udah ya Bu, maaf saya buru-buru. Ini benar-benar aneh. Kok aku curiga ya sama Bu Yatin? Ngapain coba dia bawa minyak sayur? Jaka tunggu, jangan bergerak. Itu banyak minyak Nak. Kenapa ada minyak di situ Bu? Siapa yang main minyak? Ibu juga nggak tahu Nak. Kamu masuk dulu aja ya. Jangan keluar sebelum ibu bersihkan lantainya.
Iya Bu. Siapa yang numpahin minyak di sini? Ini jelas tumpahan yang disengaja. Kenapa Bu Email? Kok kelihatannya gelisah gitu? Ini Bu, ada tumpahan minyak di lantai. Padahal saya yakin kalau sebelumnya lantai rumah saya itu bersih, nggak ada apapun. Saya bukannya mau seuzon atau apa ya Bu, cuma menurut saya ini kerjaan Bu Yatin. Kenapa dia Bu? Saya nggak punya masalah apapun sama dia. Bu Email mungkin gak punya masalah sama Bu Yatin, tapi Bu Yatin yang nyari masalah sama Bu Email. Saya yakin ini salah satu sabotase yang dia lakukan. Kira-kira siapa ya yang buang minyak sayur di teras rumahnya Bu Email? Kasihan loh, anaknya Bu Email hampir mau jatuh. Saya sih curiganya sama Bu Yatin, soalnya Bu Siti tahu kan kelakuannya Bu Yatin itu kayak gimana. Dia kan paling gak suka kalau ada orang yang muji orang lain. Pokoknya pujian itu harus milik Bu Yatin seorang. Tapi kita jangan asal nuduh sembarangan Bu. Kita kan gak punya bukti apapun. Nanti kalau jadi fitnah gimana? Saya nggak mau kalau dibilang tukang fitnah. Saya ngomong kayak gini juga karena ada buktinya Bu. Saya nggak mungkin sembarangan nuduh. Saya tuh semalam ketemu sama Bu Yatin di dekatnya rumah Bu Email. Dia tuh bawa minyak sayur. Saya sih yakin kalau dia yang kayak gitu. Ada apa ini? Saya dengar dari kejauhan kok kayaknya seru banget nih. Kalian lagi bahas apa? Ini Bu, kita lagi bahas Bu Yatin. Kita yakin kalau Bu Yatin itu yang sabotase Bu Email. Soalnya anaknya Bu Email hampir jatuh Bu. Serius Bu? Waduh, ini sih parah banget. Kalau Bu Yatin itu udah benar-benar keterlaluan ya. Jangan suka ngomong sembarangan kalau nggak ada bukti. Bisa aja kan kalau itu cuma akal-akalan Bu Email aja buat cari perhatian. Hei Bu Yatin, kamu nggak usah nuduh Bu Email sembarangan ya. Saya yakin kalau Bu Email itu bukan orang licik kayak kamu. Bu Email itu orang yang baik. Tahu apa Bu Sinta soal Bu Email? Bu Email kan baru tinggal di sini beberapa hari doang. Siapa tahu aja kan sifat aslinya Bu Email. Ingat ya Bu, kita itu nggak akan pernah tahu sifat seseorang. Aduh, saya itu tadinya kesini mau ngajak kalian buat datang ke acara ulang tahun anak saya, tapi karena kaliannya bikin saya kesel, jadinya mending gak usah. Gak usah ada yang dengerin omongan Bu Yatin. Bu Email, tunggu sebentar Bu. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Gini ya Bu, saya kan mau ngadain acara ulang tahun anak saya yang kelima. Nah saya itu rencananya mau ngadain acaranya besar-besaran. Jadi Bu Emel harus datang ya. Gak usah bawa kado juga gak apa-apa, karena saya tahu lah ya Bu Emel ini orang gak punya. Iya Bu, saya tahu kalau saya itu emang orang kecil. Tapi bukan berarti bos ngomong kayak gitu kan Bu. Lah kenapa emangnya? Itu kan fakta. Aduh jangan dimasukin ke hati ya Bu. Saya orangnya emang lebih suka ngomong kejujuran. Jadi ya gini. Iya Bu Yatin, kalau gitu saya permisi ya. Tunggu Bu, jangan buru-buru gitu dong. Jangan marah Bu, saya kan ngajakinnya baik-baik. Jadinya gimana Bu? Ibu mau kan datang ke acara ulang tahun anak saya? Kita lihat nanti ya Bu, kalau gitu saya duluan. Tunggu dulu. Saya nggak akan biarin Bu Emel pergi sebelum Bu Emel ngasih jawaban yang pasti. Soalnya ini berkaitan sama konsumsi Bu. Mohon maaf Bu Yatin, tolong jangan paksa istri saya. Kita juga udah banyak urusan. Idih, sombong sekali dia. Udah Bu, jangan emosi terus kayak gitu. Aku tahu kalau kamu kesel sama Bu Yatin. Kamu pernah dengar kan kata orang-orang di desa ini soal Bu Yatin? Dia orangnya emang kayak gitu. Gimana aku gak kesel Pak? Bu Yatin itu udah keterlaluan banget. Aku kesel banget sama dia Pak. Aku gak mau lagi ketemu sama dia. Bu Yatin udah menghina kita Pak. Iya aku tahu, tapi apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa bilang apapun kan. Kalaupun dilawan, Bu Yatin bakalan makin menjadi. Percuma juga kan jadinya. Iya juga ya Pak, percuma juga kita ngeladenin omongan Bu Yatin. Yang ada kita tambah emosi. Aku males kalau udah emosi tuh suka gak mood ngapa-ngapain. Ya makanya kamu jangan tanggapin Bu Yatin ya. Jauh-jauh aja sama dia. Iya Pak, mending kita mikirin anak kita aja daripada harus mikirin Bu Yatin. Aku juga gak bakal mau datang ke sana. Kenapa ini? Kenapa rumahnya jadi berantakan kayak gini? Gak, ini gak mungkin. Gak mungkin jadi berantakan. Tadi aja masih bagus kok. Kenapa sekarang jadi berantakan? Ih, kuenya bau banget. Ini sih udah basi. Aku yakin banget tadi pagi aku keluarin dari kulkas. Jadi gak mungkin langsung basi. Ada apa ini? Ibu, kenapa sama kue ulang tahun aku Bu? Kenapa berantakan kayak gini? Ya mana ibu tahu Lula, ibu aja nggak tahu apapun. Udah deh kamu jangan nangis. Kau bikin kepala ibu tambah pusing aja tau nggak? Mending kamu pergi aja deh. Jangan ngomong kayak gitu Bu. Aku tahu kamu kesel dan marah, tapi bukan berarti kamu jadi marahin anak kita. Lula, kamu masuk dulu ke kamar ya. Ulang tahunnya biar ayah aja yang urus. Kamu nggak perlu takut ulang tahunnya nggak dirayain. Iya ayah, aku ke kamar dulu ya. Jadinya gimana ini Mas? Acara ulang tahun anak kita jadi berantakan. Aku nggak mau kalau sampai berantakan kayak gini. Kamu tenang ya. Coba kamu telepon tempat yang biasanya booking buat ulang tahun. Kenapa satu pun gak ada yang bisa di booking? Aku gak masalah loh kalau harganya mahal. Aku cuma gak mau ngecewain Lula. Tapi semuanya penuh, pesan kue juga gak bisa. Kenapa sih ini?
Bu, mungkin ini teguran buat kamu. Selama ini kan kamu sering banget sabotase orang lain demi kesenangan kamu sendiri. Ini azab buat kamu, Bu. Kamu ngomong apa sih mas? Siapa juga yang kena azab? Aku itu nggak kena azab mas. Ini semua paling cuma kebetulan aja. Tapi ini udah beberapa kali, Bu. Dan kamu masih belum dapet kan? Kue ulang tahun aja nggak dapet. Masa tiba-tiba nggak jadi, Bu? Kenapa aku harus kayak gini mas? Kasihan anak kita. Kamu jangan mengulangi lagi ya, Bu. Kasihan orang-orang yang kamu sabotase. Kamu harus minta maaf sama mereka. Tapi apa mereka mau maafin aku mas? Coba aja, Bu. Kamu nggak akan tahu kalau belum kamu coba. Kamu minta maaf dengan serius nggak nih? Jangan sampai semuanya cuma sabotase lagi. Kita tuh udah gak ada yang percaya lagi sama kamu, Bu. Saya tahu kalau saya punya banyak kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi saya benar-benar minta maaf sama ibu-ibu di sini. Kalau Bu Yatin benar-benar serius minta maaf dan gak akan mengulanginya lagi, oke, saya maafin, Bu. Saya juga mau maafin kamu, Bu. Kalau kamu gak mengulanginya lagi, sabotase orang itu gak baik, Bu. Bu Yatin harus coba hilangin rasa iri, Ibu. Rasa iri itu pangkal dari segala penyakit hati, Bu. Ibu harus coba hilangkan. Terima kasih sudah memaafkan saya. Saya janji gak akan mengulanginya lagi. Saya juga gak akan iri-iri lagi. Saya udah kapok. Kalau kayak gitu, saya juga maafin Bu Yatin. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya, Bu. Ternyata kalau kita rukun-rukun kayak gini lebih enak ya. Kita jadi gak perlu adu sindiran atau marah-marah. Desa ini jadi lebih tentram. Iya, saya setuju. Saya juga ngerasain hal yang sama. Saya juga ngerasa kalau ada kenyamanan dalam diri saya yang gak ada rasa iri. Oh iya, Bu. Saya nanti mau ngadain syukuran. Kalian jangan lupa datang ya. Siap, Bu Yatin. Kita pasti datang kok.